untuk mencapai sukses itu dia butuh proses. Tidak ada sukses yang instan. Ada satu quote ya, pernyataan yang menarik menurut saya. Semoga kita belajar dari sini dan kita renungkan. Ya, dia mengatakan begini, orang sukses itu paham tentang proses. Orang sukses itu paham tentang proses, sementara orang gagal lebih banyak protes. Nah, saya ulangi lagi ya. Orang sukses itu paham tentang proses dan orang gagal lebih banyak protes. Dia pikir ya juga ya. Ya, orang sukses itu dia paham betul. Untuk mencapai sukses itu dia butuh proses. Tidak ada sukses yang instan. Ada proses belajar di situ, ada proses berjuang di situ, ada proses berkorban di situ, ada proses bekerja keras di situ, ada proses harus berpikir cerdas di situ. Baru orang bisa sukses. Kan saya pernah bilang berkali-kali, nggak ada itu sukses instan. Nggak ada. Termasuk keberuntungan pun saya pernah mengatakan ya, keberuntungan itu adalah saat kesempatan bertemu dengan sebuah persiapan. Nah, persiapan itu kan kerja keras. Belajar, melakukan aktivitas, bekerja, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau pas kita udah siap, kemudian kesempatannya ada, jadilah kita sukses. Itu disebut dengan keberuntungan. Jadi sekali lagi, untuk sukses itu butuh proses. Ya, sekali lagi nggak ada jalan pintas untuk sukses. There is no shortcut, ya. No shortcut to be successful. No, nggak ada. Jadi teman-teman, kalau mau sukses, berproseslah. Jangan menunggu. Sementara orang gagal itu lebih banyak protes. Saya ngalamin betul dan menyaksikan sendiri orang-orang yang banyak protes itu, ya, itu biasanya adalah orang-orang yang gagal, ya. Jadi kan pernah saya bilang ya dalam podcast saya tentang teman toksik yang harus ditinggalkan, adalah teman-teman yang selalu protes, selalu melihat itu dari angle negatif. Orang udah bagus saja diprotes-protes. Kan kita lihat lah ya, ada apa, pemilik akun yang kerjanya protes, semua diprotes. Kita pikir udah bagus diprotes. Orang itu nggak jalan sampai kemana-mana tuh. Di situ aja, ya. Kerjanya protes saja. Kenapa? Untuk memprotes itu, ya jadi ada orang nih, yang kita pikir udah bagus banget, masih juga dia bisa protes. Anda pikir untuk melakukan protes itu gampang? Nggak gampang loh. Harus dicari tuh. Sesuatu yang udah bagus dicari. Ini celahnya di mana sih? Itu mikir tuh, panjang tuh. Bisa berjam-jam, bisa berhari-hari. Bayangkan, ada orang yang memang kerjanya memprotes orang lain. Seperti orang lain itu nggak ada yang bagus. Protes. Mungkin di teman-teman di sekeliling kita juga gitu. Semua diprotes tuh. Tapi kadang-kadang juga tidak memberikan solusi. Nah, orang kalau punya waktu untuk melakukan protes, artinya dia sudah menghabiskan berjam-jam, berhari-hari waktunya untuk melakukan protes. Sungguh itu adalah sebuah kegiatan yang sangat menyia-nyiakan waktu. Ngapain kita menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak positif? Memprotes orang lain, memprotes kinerja orang lain, memprotes pencapaian orang lain. Saya bukan berarti anti protes ya, boleh protes. Tapi kalau bisa, protes yang memberikan solusi. Ini asal protes saja. Yang penting saya pendapatnya beda. Yang penting pekerjaan orang itu bisa dikritik. Ya, bedakan juga kritik dan protes ya. Kalau kritik itu masih ada aura konstruktifnya. Kalau protes itu belum tentu. Jadi sekali lagi, orang yang menghabiskan waktu untuk protes itu biasanya bisa kita simpulkan adalah orang yang menghabiskan waktunya secara sia-sia. Kalau dia sudah berjam-jam, berhari-hari melakukan pemikiran, membuat ide untuk memprotes, kita pastikan dia kehilangan waktu untuk berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang positif. Disitulah
kenapa membuat dia gagal. Dalam pengamatan saya banyak sekali orang-orang yang melakukan protes itu adalah orang yang tidak berbuat apa-apa. Sekarang ini adalah pilihan untuk teman-teman sekalian. Kita mau jadi orang sukses, kalau mau sukses, hargailah proses. Lakukanlah proses. Kalau mau jadi orang gagal, ya udah, itu yang kenyataan saya bilang tadi. Orang gagal itu adalah orang yang banyak sekali melakukan protes. Kalau kita cuma protes, itu sama saja kita menyiapkan diri untuk menjadi orang gagal. Pilihan, mau jadi orang sukses atau orang gagal. Kalau saya sih, ya mendingan memanfaatkan waktu ya untuk menjadi orang sukses daripada orang gagal. Demikian tips dari saya hari ini.